Jokowi mengaku tak curiga soal korupsi Pertamina yang terjadi di masa pemerintahannya. Banyak masyarakat mempertanyakan tanggung jawab seorang Jokowi ini gimana begitu ya saat memimpin 2 periode ketika ada kerugian besar di Pertamina. Bayangkan kerugian itu mencapai hampir 1 triliun, 1.000 triliun. Ini sekarang dirilis 960 triliun. Bayangkan ini, apakah tidak tahu? Padahal Jokowi sudah mengatakan, ya laporan intelijen, laporan ini, laporan itu sehari-hari makanannya. Intelijen di BIN, di BAIS, mulai keamanan, di kepolisian, BIK, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Kenapa soal-soal kayak beginian begitu kan? Ya, tidak diberantas pada waktu itu. Seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Renigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan? Ya kalau ada kecurigaan jadi kebuk dulu. Ya sekali lagi ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu. Jadi kita jangan sampai nihilis, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu salah terus, tidak ada gunanya. Ini ada gunanya. Apalagi sekarang nih Kejaksaan Agung tuh sudah berani atau sudah bisa masuk menangkap dirjen di Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke ESDM, kemudian macam-macam yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita apresiasi, kita berharap juga KPK dan kepolisian melakukan hal yang sama tapi bersinergis, bukan rebutan atau bersaing. Sinergis saja bahwa semuanya ingin memberantas korupsi. Untuk apa orang mengumpulkan 110 triliun untuk dirinya dalam 5 tahun? Nggak masuk akal tuh. Ya makanya buat apa? Kecurigaannya? Ya, kan artinya besar kemungkinan itu tidak hanya untuk dirinya. Oke. Kita nggak lihat dia punya perusahaan besar-besar, nggak punya apa-apa, dan lebih-lebih dari seperti itu nggak ada kegiatan dia yang membutuhkan hajat uang besar. Seperti misalnya umumnya para politisi kan, mereka punya partai, mendanai partai, lalu mau jadi caleg, mau jadi calon presiden, mereka butuh uang. Mereka ini profesional semua. Ya, lagi-lagi nih pola. Umumnya itu selalu bersentuhan dengan politik. Nah, politik ini menghajatkan uang besar, dan uang besar itu didapatkan dari mereka yang bekerja di kelompok-kelompok profesional, yang dengan cara begitu politik mengalir, mereka bisa didiamkan. Ini 2018 menjelang setahun mau 2019. Oke. Contoh paling kecil adalah soal Danantara. Bagaimana Kak Danantara itu bisa dijabat oleh orang-orang yang satu tugasnya banyak banget. Menteri merangkap CEO Danantara. 2 presiden masuk di dalam sebagai pengawas. Yang satunya kita persoalkan dulu soal Bank Senturi, lalu kita persoalkan soal Hambalang. Presiden yang lain adalah soal IKN, soal masuk di OCCRP, macam-macam dan seterusnya itu. Lalu jadi Dewan Pengawas yang bernama Danantara. Untuk memberantas korupsi, kita memerlukan manusia, para pemberantas korupsi. Manusia ini adalah
orang-orang pelaku-pelaku utama, terutama yang memegang jabatan-jabatan publik, yang sekarang ini memegang amanat atau mandat dari publik untuk bekerja pada berbagai bidang, sampai di level yang tertinggi dan terutama di level yang tertinggi yaitu presiden. Mereka, orang-orang ini diperlukan oleh kita dalam kualifikasinya yang tentu saja khusus atau spesifik, yaitu berani dan otentik. Berani dalam kaitan ini adalah ia ada di depan dan memang dengan tegas dan penuh kegagahan melakukan kerja kepemimpinan pemberantasan korupsi. Tetapi mereka atau ia harus otentik. Otentik artinya ketika ia ingin memberantas korupsi, ia tidak terlibat korupsi dan tidak membiarkan praktek korupsi berjalan di sekitarnya sepengetahuan dia sambil pura-pura tutup mata. Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat yakni pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dulu. Menurutnya, dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya, Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen yang kuat. Kalau ada kecurigaan sudah digebuk dulu. Ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, direksi harus detail, kata Jokowi kepada tribunsolo.com. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 ya diproses aja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, imbuh dia.